Proyek pembangunan PLTU telah dihentikan oleh DPRD Sumatera Utara lantaran sejumlah izin belum keluar. Namun saat tim investigasi mendatangi lokasi, nyatanya proyek tersebut masih berjalan. Ditambah lagi dengan adanya tenaga kerja asing yang mendominasi proyek ini. Apa yang melatar belakangi mereka tetap menjalankan proyek tersebut walaupun belum mengantongi izin? Berikut penelusurannya. Untuk mendalami informasi adanya tenaga kerja asing ilegal yang dipekerjakan di proyek pembangunan PLTU Paruk Kurau, kami pun mencoba memasuki area proyek tersebut. Tidak mudah bagi kami untuk menembus akses menuju proyek pembangunan itu. Namun dengan bantuan warga lokal, kami pun berhasil masuk tanpa dicurigai. Dari hasil pengamatan, memang terlihat para tenaga kerja asing menyebar di kawasan proyek. Kami menduga bahwa dari penampilan dan fisiknya, para tenaga kerja asing ini sepertinya berasal dari negeri tirai bambu. Kami mencoba untuk berbincang dan mencari tahu lebih dalam. Where do you come from? From Beijing. Yeah, China. Could you speak in English? English I will follow. Little. I will follow. Portuguese. 北京是你好，你好吗？你好。哎，我是English 是you。呀。北京是我你。我爱你。I love you。Ya, dari fakta yang kami kumpulkan, memang benar bahwa PLTU Paruk Kurau yang dibangun dengan 4 kontraktor banyak mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun sayangnya, dari informasi yang kami peroleh, ada ketimpangan perlakuan baik dari segi fasilitas hingga pendapatan antara buruh asing dengan buruh yang berasal dari Indonesia. Dengan berbagai kesepakatan, kami pun berhasil memintai keterangan dari seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di proyek PLTU Paruk Kurau, sebut saja namanya Ujang. Ya semua serabutan. Apa yang dikerjain? Ya melas kita korek pasir apa macam-macam lah, pekerjaan semua dikerjakan. Dari pengakuan Ujang, apa yang dikerjakan oleh para tenaga kerja asing di sana tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ujang dan kawan-kawan lainnya. Namun sayang, upah yang diterima berbeda dengan upah yang diterima para tenaga kerja asing. Ya 2 juta ke atas lah, 2,5 juta lebih. Ya memang banyak susahnya lah. Ya, seperti apa maksudnya? Dibandingkan pekerjaan mereka kan, mereka dari luar negeri gaji dengan mata uang mereka, sementara kita orang Indonesia gaji yang nggak sesuai gitu. Sebulan mereka 16 juta, 18 juta ya. Sementara kita orang pribumi jauh dari apa itu. Dan yang lagi-lagi, tenaga kerja asing yang dipekerjakan di dalam proyek ini nyatanya belum memiliki izin. Cuman yang jelasnya mereka legal lah, legal. Kebanyakan ilegal. Paspor melancong dipekerjakan. Waktu kemarin kan ada immigration masuk, 1, 2, 3 orang gitu kan. Mereka pelarian ke hutan. Pada saat itu memang ada juga apa ini, masyarakat yang apa, beberapa orang masyarakat sama Babinsa menangkap gitu kan, mengepung orang itu, membawa ke kantor. Sesampai di kantor, kepala desa dibebaskan. Sudah bukan rahasia lagi, bila Indonesia akan menghadapi serbuan tenaga kerja asing. Dengan adanya pemberlakuan kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN, maka hal ini memang tidak bisa dihindari. Pemerintah meminta agar masyarakat bersiap diri dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Ini semuanya harus siap. Mau tidak mau, suka nggak suka, ini harus siap. Jadi sudah nggak relevan kita ngomong ini Pak ini siap atau nggak, harus siap. Namun yang mesti digarisbawahi adalah
Perjanjian yang sudah disepakati dalam kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN hanya para tenaga kerja asing yang memiliki kemampuan khusus dan spesifik. Maka, adilkah bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di proyek pembangunan PLTU Parukurau bila pekerjaan yang ditawarkan sama, namun upah yang diterima berbeda? Dan yang paling saya miris adalah mereka melakukan perekrutan buruh-buruh asing, tenaga kerja kasar dari Cina, dan itu diperlakukan berbeda dengan tenaga kerja dari Indonesia. Ini yang sangat miris. Sebagai bangsa kita melihat kenapa kita diperlakukan seperti ini di negeri kita sendiri. Mau jadi apa bangsa kita kalau kelas buruh pekerja kasar pun harus diimpor dari Cina? Ini yang masyarakat harus tahu. Ini yang membuat kita harus bicara supaya masyarakat tahu apa di belakang PLTU ini. Bila dalam prosesnya saja, proyek pengerjaan PLTU ini tersandung banyak masalah, lantas apakah masih pantas proyek ini berjalan? Saksikan di segmen selanjutnya.